Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Pradesiwi dari kelas 3A MK7119039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang getaran dan bunyi. Yang pertama, ada getaran, 2 gelombang, dan yang terakhir bunyi. Getaran. Pengertian getaran. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud adalah keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Pengertian periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Simbol periode yaitu T besar dengan satuan second, dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N. 2. Frekuensi. Frekuensi ialah jumlah getaran yang melewati titik tertentu di dalam 1 detik, dengan rumus F sama dengan N per T kecil. 3. Amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan saat terjadi getaran. Getaran memiliki 2 jenis. Yang pertama, getaran bebas. Getaran bebas ialah getaran yang terjadi saat sistem mekanis dimulai dengan gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri. Setelah itu, benda dibiarkan bergetar secara bebas. Contohnya yaitu bandul yang ditarik, kemudian dilepaskan, dan dibiarkan menghasilkan getaran sampai pergerakan bandul tersebut berhenti. Yang kedua, getaran paksa. Getaran paksa ialah getaran yang terjadi saat gerakan bolak-balik yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang secara paksa dan menimbulkan getaran pada sistem. Contohnya yaitu getaran rumah yang roboh ketika gempa. Contoh getaran. Yang pertama, sinar gitar yang dipetik. 2. Bandul jam dinding yang sedang bergoyang. 3. Pegas yang diberi beban. Amplitudo. Amplitudo yaitu sebuah pengukuran skala yang non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Metode kuantifikasi amplitudo getaran. Yang pertama, nilai puncak ke puncak menunjukkan eksklusi maksimum pada gelombang. 2. Nilai puncak. Nilai puncak ini berguna untuk menunjukkan tingkat guncangan durasi pendek. 3. Nilai rata-rata. Nilai amplitudo rata-rata sudah memperhitungkan durasi waktu gerakan yang terjadi. 4. Nilai Rodman square. Nilai Rodman square yaitu nilai amplitudo yang paling relevan, karena selain untuk memperhitungkan waktu, metode perhitungan RMS yang menguadratkan nilai negatif sinusoidal getaran. 2. Gelombang. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, gelombang ada kaitannya dengan getaran, sehingga getaran dan gelombang tidak bisa dipisahkan. Macam-macam gelombang berdasarkan mediumnya. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Contohnya, gelombang pada tali, gelombang air, gelombang bunyi, gelombang pada selinki, dan sebagainya. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya, gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang TV, gelombang radar, dan sebagainya. Macam-macam gelombang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah geraknya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contoh, gelombang pada air, gelombang pada tali,
dan gelombang pada ombak. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah atau sejajar dengan arah hambatannya. Contoh, gelombang pada selingki dan gelombang bunyi. Istilah dalam gelombang. 1. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. 2. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 second. 3. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh dalam waktu periode. 4. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam 1 second. Sifat-sifat gelombang. 1. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. 2. Difraksi. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. 3. Refleksi. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. 4. Dispersi adalah peristiwa yang terjadi pada pembentukan pelangi. Dispersi adalah penguraian warna polikromatik putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. 5. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren, amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetap. 6. Efek Doppler adalah efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. 7. Polarisasi gelombang. Dan yang terakhir ada bunyi. Pengertian bunyi. Bunyi adalah sebuah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium tertentu. Bunyi terjadi karena adanya getaran sehingga tercipta sebuah sistem suara yang pada akhirnya bunyi tersebut bisa terdengar oleh indera pendengaran manusia. Syarat terjadi bunyi. Yang pertama, terdapat sumber bunyi. 2. Terdapat medium yang merambatkan bunyi. 3. Terdapat penerima bunyi atau pendengar yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Sifat-sifat gelombang. Yang pertama, gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. 2. Gelombang bunyi mengalami pemantulan. 3. Gelombang bunyi mengalami pembiasan. 4. Gelombang bunyi mengalami pelenturan. 5. Gelombang bunyi mengalami perpaduan. 6. Gelombang bunyi mengalami pelayangan bunyi. 7. Efek Doppler. Jenis bunyi. Infrasonik, suatu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz dan dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, dan juga kuda. Audiosonik, bunyi yang frekuensinya berada pada 20 sampai dengan 20.000 Hz dan dapat didengar oleh manusia. Ultrasonik, bunyi yang frekuensinya itu lebih dari 20.000 Hz dan dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Kuat lemah bunyi. Yang pertama, resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya benda lain yang berfrekuensi sama dengan sebuah benda yang bergetar. Contoh, pantulan bunyi dalam kotak udara gitar mempunyai frekuensi yang sama, maka terjadi resonansi dan bunyi gitar menjadi lebih nyaring dari bunyi aslinya. Amplitudo, lebar getar atau simpangan getar yang dibuat oleh sumber bunyi. Semakin lebar getarannya, semakin kuat juga bunyinya. Jarak. Kekuatan bunyi juga ditentukan oleh jarak antara sumber bunyi dengan alat pendengar atau penerima. Semakin dekat akan semakin keras bunyinya. Rumus cepat rambat bunyi adalah V sama dengan S per T. V sama dengan cepat rambat bunyi, S adalah jarak yang ditempuh, T waktu yang ditempuh. Pemanfaatan bunyi dalam kehidupan.
Yang pertama, kacamata tunanetra. Dilengkapi dengan alat pengirim dan penerima ultrasonik, memanfaatkan pengiriman dan penerimaan ultrasonik. 2. Untuk menentukan kedalaman laut jika diketahui cepat rambat bunyi dan selang waktu. 3. Alat kedokteran misalnya pada pemeriksaan USG. 4. Kelajuan darah dapat diukur dengan menggunakan efek Doppler. Bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kelajuan aliran darah. Pemanfaatan cepat rambat bunyi dalam kehidupan. Cepat rambat gelombang bunyi juga dapat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Pada malam hari, kita mendengar suara lebih jelas daripada siang hari karena kerapatan udara pada malam hari lebih rapat dibandingkan dengan siang hari. Pemanfaatan resonansi dalam kehidupan. Pemanfaatan resonansi pada alat musik seperti seruling, kendang, beduk, dan lainnya. Pemanfaatan pemantulan bunyi dalam kehidupan. Yang pertama, teknologi sonar. Penerapan sifat bunyi yang pertama adalah teknologi sonar. Teknologi sonar menerapkan sifat pemantulan bunyi dengan menggunakan bunyi dengan frekuensi 20 hingga 100. Mayoritas teknologi sonar ini digunakan untuk mengukur kedalaman air. 2. Melakukan survei geofisika. Mendeteksi, menentukan lokasi, dan mengklasifikasikan gangguan di bumi atau untuk menginformasikan struktur bumi, mendeteksi lapisan batuan yang mengandung endapan minyak. 3. Prinsip pemantulan ultrasonik dapat digunakan untuk mengukur ketebalan pelat logam, pipa, dan pembungkus logam yang mudah korosi. 4. Mendeteksi retak-retak struktur logam. Untuk mendeteksi retak dalam struktur logam atau beton digunakan scanning ultrasonik. Inilah yang digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian-bagian pesawat terbang, yang nanti bisa membahayakan penerbangan pesawat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.